Siap Misa Minggu Prapaskah kelima tahun A, Bangkit dan Hidup. Kata kunci antar bacaan yang dapat mengkaitkan tema antar bacaan adalah kata bangkit dan hidup. Pada bacaan pertama, pada Injil, dan bacaan kedua ada kata-kata tersebut, bangkit dan hidup. Lalu nanti Mazmur tanggapannya untuk memperkuatnya menggunakan kata pembebasan atau penebusan yang menyebabkan kehidupan itu. Bacaan Injil pada minggu kelima ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. 3 minggu terakhir ini bacaan Injilnya cukup panjang, maka tersedia dua versi panjang dan versi yang singkat. Akulah kebangkitan dan hidup. Pada hari ini dalam kisah kebangkitan Lazarus, Yesus menyatakan diri sebagai kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Kata-kata ini ditujukan kepada Marta yang sedang berduka karena kematian saudaranya Lazarus. Lalu kepada Maria, Yesus menegaskan bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah. Artinya dalam peristiwa nanti bahwa ketika Lazarus dibangkitkan, yang terjadi adalah kemuliaan Allah itu menjadi nyata. Lalu kepada Lazarus, Yesus berkata, "Lazarus, marilah keluar." Dan ia keluar dari kubur dengan kaki tangan yang masih terikat dengan kain kafan. Maka lalu Yesus memerintahkan, "Bukalah kain-kain itu, biarkan dia pergi." Di sini Yesus menampilkan diri sebagai Allah yang memberikan kehidupan, seperti yang dinubuatkan nanti dalam bacaan yang pertama. Pada bacaan pertama diambil dari kitab Yehezkiel bab 37 ayat 12 sampai 14. Aku akan memberikan rohku sehingga kamu hidup. Perikop ini mengisahkan kebangkitan Israel dalam penglihatan Yehezkiel. Pada waktu itu bangsa Israel sudah habis dalam pengharapan. Hidup mereka sudah pada titik terendah. Maka di sini Yehezkiel menumbuhkan harapan kepada mereka. Yehezkiel diutus Allah untuk membangkitkan harapan Israel agar melanjutkan kehidupannya dengan penuh iman. Maka Yehezkiel dibawa kepada suatu lembah yang penuh dengan tulang belulang, tengkorak manusia yang sudah mengering. Ini melambangkan Israel yang sudah habis pengharapannya. Lalu di sana dia mendengarkan sabda Allah, "Hai umatku, aku akan membuka kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali. Aku akan menempatkan kamu di tanah airmu." Jadi Israel yang di tanah pembuangan dijanjikan bahwa Allah akan membawa mereka kembali ke tanah airnya. Itu artinya mereka akan hidup kembali sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat. Dan dari semuanya itu, apa yang dikatakan Nabi itu, tujuannya adalah agar mereka sadar bahwa Allah Israel telah melakukan semua, menyabdakan itu dan juga akan melaksanakan apa yang dijanjikan. Pada Tuhan ada kasih setia, ia banyak kali mengadakan pembebasan. Mazmur tanggapan dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Mazmur tanggapan ini menyanyikan belas kasih Allah terus-menerus dialami oleh bangsa Israel. Jadi dalam liturgi ini kita bayangkan Mazmur ini sedang dinyanyikan oleh bangsa Israel yang dalam pembuangan, tapi juga oleh
Lazarus mungkin yang di dalam kubur itu menyanyikan mazmur ini. Dalam penderitaannya, Israel hanya berharap pada Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian, aku menantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan Tuhan. Pemazmur atau juga Israel, bangsa Israel, ataupun Lazarus meyakini kasih Allah, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dialah yang membebaskan Israel dari kesalahannya. Pada akhirnya, mazmur ini juga kita nyanyikan sendiri secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam saat-saat kita dalam penderitaan ataupun merasa kurang percaya pada Tuhan. Roh Allah yang membangkitkan. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 8 sampai 11. Dalam kitab suci kita, perikop ini diberi judul hidup dalam roh. Dalam perikop yang panjang itu Paulus berwacana tentang hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Kepada jemaat di Roma, Paulus menyebut mereka sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Karena jemaat Roma telah menerima Kristus dan menjadi milik Kristus, maka roh Kristus hidup di dalam diri mereka. Roh itu telah membebaskan mereka dari dosa dan menghidupkan mereka dalam kebenaran. Sehingga kelak jemaat Roma itu akan dibangkitkan seperti Kristus Yesus. Selamat mempersiapkan diri untuk ikut misa yang Minggu Prapaskah yang kelima. Semoga kita juga mengalami kebangkitan dengan mendengarkan dan merenungkan sabdanya.